الله أكبر الله أكبر الله أكبر Nafasnya terputus, jantungnya sudah berhenti, rohnya sudah terpisah, atau paling kurang sudah berada di tenggorokan. Dia berada di alam barzakh. Hanya fisiknya terasa masih di dunia, tapi secara psikis, secara rohani dia telah berada di alam barzakh, alam yang memisahkan antara dunia ini dengan alam akhirat. Dan barzakh merupakan permulaan daripada akhirat. Bila orang ini mengucapkan seperti ini, iya, أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati atau wafat dari dunia ini kecuali kalian berada di dalam agama Islam. Ayat ini sering dibaca di dalam setiap khutbah di negeri kita, khutbah Jumat. Setiap khatib menyampaikan pesan untuk ketakwaan. Pesan yang disampaikan itu persis seperti yang ada di dalam ayat ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang supaya bisa mati di dalam beragama Islam? Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhir dia dari dunia ini la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Orang itu masuk ke dalam surga. Dakhala al-jannah. Semua orang mengharap ini. Semua orang mengharap ketika dia mati dia sebagai muslim. Ketika dia mati dia mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah syahadah, baik syahadah Allah maupun syahadah Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut di sini hanya la ilaha illallah
Karena setelah pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan pesan-pesan Allah, itu melazimi di dalam kalimat la ilaha illallah. Bila orang menyebut hari ini setelah kenabian Muhammad la ilaha illallah, maka tuntutan daripada kalimat syahadat itu adalah Muhammadun Rasulullah. Maka dibatasi dengan sebutan la ilaha illallah. Yang kedua, bila la ilaha illallah terkadang terkesan agak panjang bagi orang yang sedang hampir nazaat, tapi nyawanya belum berada di tenggorokan, maka dia cukup dengan mengucapkan Allah, Allah. Dan makna ini pun tidak persis harus seperti ketika dia akan mati, meskipun itu iya. Jadi ketika akan meninggal, nafasnya sudah setengah-setengah, dia berkesempatan mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian wafat, putus, nafasnya terputus, jantungnya sudah berhenti, rohnya sudah terpisah, atau paling kurang sudah berada di tenggorokan. Dia berada di alam barzakh. Hanya fisiknya terasa masih di dunia, tapi secara psikis, secara rohani dia telah berada di alam barzakh, alam yang memisahkan antara dunia ini dengan alam akhirat. Dan barzakh merupakan permulaan daripada akhirat. Bila orang ini mengucapkan seperti ini, iya. Tetapi bisa juga bermakna apabila di malam hari dia mengucapkan la ilaha illallah, atau dia tidur dengan makna la ilaha illallah, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Misalnya, Allahumma inni laja'tu dhahri ilaika wa aslamtu nafsi. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku bersandar pada engkau. Ini dia ucapkan ketika akan dia tidur, lalu kemudian orang ini tertidur nyenyak sekali, dan nyenyaknya itu bahkan tidak lagi kembali ke dalam kehidupan dunia ini. Maka akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Bila orang hari ini mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia tahan dirinya, dia tidak ucapkan apapun, lalu 2 jam, 3 jam kemudian dia meninggal, bahkan hatinya terus takluk dengan zikir la ilaha illallah, maka orang ini termasuk man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Apa yang bisa kita petik dari firman wala tamutunna illa wa antum muslimun setelah ucapan ittaqullaha haqqa tuqatih, lalu kemudian man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau hadis-hadis atau ayat yang semisal ini, fattaqullaha mastata'tum misalnya. Maka yang kita petik adalah, pertama, ketika kita melakukan suatu amal kebajikan, dia harus benar-benar berdasarkan kepada syariat. Salah satu yang sangat mendasar untuk berdasarkan kepada syariat adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Itu yang mendasar. Kemudian cabang daripada ikhlas itu, atau bahagian daripada ikhlas, karena itu perintah Allah, karena itu mengandung ajaran untuk kemanusiaan, karena itu untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, karena itu untuk menegakkan aturan supremasi hukum misalnya. Maka itu bahagian daripada keikhlasan. Karena itu untuk mengharapkan surga dan takut akan murka misal, itu bahagian daripada keikhlasan, hanya saja tingkatannya berbeda-beda.
Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diambil dari ayat ini sebagai pelajaran bagi kita adalah untuk mendapatkan la ilaha illallah, untuk mendapatkan kematian dalam keadaan beragama Islam, maka seseorang harus mempraktekkan. Dengan bahasa lain, dia harus membiasakan kehidupan Islami di dalam hari-hari dan rutinitas dia. Baru dia terbiasa untuk bisa mengucapkan itu. Man syaba alaih, syaba alaih. Siapa yang biasa melakukan sesuatu, maka dia akan menjadi terbiasa bagi itu. Dengan bahasa lain, siapa yang terprogram dalam sebuah pelatihan yang terus menerus, maka itu akan menjadi tabiat, akhlak dan kebiasaan dia. Karena kalau orang sudah mikir-mikir dalam melakukan sesuatu, maka itu belum akhlak. Misalnya ingin bersedekah, mikir dulu nih, kalau saya kasih ini miskin, kalau saya kasih, waduh, masih mikir, uang 10.000 dikasih 5.000, tinggal 5.000, waduh, ini belum jadi akhlak walaupun dia bersedekah. Tapi kalau sudah biasa, ini beri, ini beri, ini beri, dan tidak ada rasa khawatir pada dirinya, ini sudah menjadi akhlak, maka orang ini dinamakan orang yang dermawan, orang yang suka berinfak, orang yang suka berbagi, orang yang punya empati, ya. Dia bisa memiliki empati karena ada rasa simpatinya terhadap apa yang dia lihat dengan matanya yang telanjang karena sudah terbiasa, atau dalam pandangan matanya itu diselipkan perasaan yang sudah terdidik dalam pelatihan sekian lama. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga pelajaran kita dari ayat ini adalah melihatlah kita kepada hasil dari sebuah produk. Dengan bahasa lain, lihat kepada output, bukan melihat kepada input. Bagaimana melihat kepada output? Dalam semua sisi, dalam semua aspek. Bila ajaran agama mengajarkan kepada kita ilmu usuluddin, ilmu tentang ketauhidan misalnya, maka untuk mendeteksi ketauhidan seseorang itu dengan apa? Dengan output, bukan dengan input. Ketika dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah muwahhid, dia adalah orang yang bertauhid, dia adalah orang yang beragama dengan agama Islam, dia punya keimanan. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 63 cabang. Kalau kita hitung lebih, karena yang terkecil adalah imatatut al-adha ani at-tariq, menyingkirkan duri atau dahan atau sesuatu yang menghalangi seseorang dari jalan. Ya, dahan jatuh kita buang, batu yang lekang tercabut lalu bisa menjadi sebuah rintangan atau halangan bagi orang dengan nyaman dan normal untuk bisa berlalu, kita singkirkan. Itu adalah bagian terkecil dari iman. Maksud terkecil, memang dia dibandingkan dengan apa yang tertinggi, yaitu la ilaha illallah adalah yang paling utama, ya. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatut adha ani at-tariq. Bisa dalam persepsi manusia bahwa kalau itu memang rendah, kemudian la ilaha illallah memang tinggi, lalu bertingkat-tingkat di bawahnya. Ini ya, yang kita lihat dari ketauhidan ini adalah dengan melihat output, karena kita tidak tahu itu dalam hatinya. Karena itu di dalam Al-Quran kita dapati, di dalam hadis kita dapati. Dalam Al-Quran misalnya, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama.
Tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian melihat perumpamaan sebuah kalimat yang baik laksana seperti pepohonan yang baik pula, akarnya menghujam ke dalam bumi atau teguh dan kokoh, wa far'uha fis sama, sementara cabang batangnya itu dia menjulang tinggi ke angkasa, ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, pohon itu memberikan buahnya di setiap musim dengan izin daripada Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia supaya mereka bisa belajar, supaya mereka bisa ingat, supaya mereka bisa tahu. Apa yang dilihat? Hasilnya dilihat. Ada sebatang pohon nampak memberikan buah, tampilannya pun dia kokoh ke dalam bumi, hasil yang dilihat. Maka dalam ketauhidan juga demikian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebuah kualitas yang sangat tidak masuk akal. Ya, sebuah kualitas yang sangat tidak masuk akal ketika ada orang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk akal sama sekali. Sehingga langit dan bumi, gunung-gunung, bila mereka memiliki perasaan sebagaimana kita nih, sebagaimana manusia, walaupun dia punya perasaannya sendiri yang tidak dipahami oleh manusia, hanya Allah Tuhannya penciptanya yang tahu. Tapi seandainya seperti kita bisa melihat, dan dia juga memiliki perasaan seperti kita, takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir saja, ya, nyaris langit menjadi hancur, ya, pecah. Kenapa langit bisa menjadi pecah? Nanti akan dilihat. Takadus samawatu yatafattarn minhu, dari apa? Nanti. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu, bumi pun terbelah, gunung-gunung itu runtuh, berjatuhan, ya, dia tertarik, ya, meluber semuanya, hancur berkeping-keping, bahkan menjadi debu, ya. Hadda, betul hancur dia. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki seorang anak, langit akan pecah. Dari mana kita tahu ketauhidannya tidak benar? Keimanannya itu dipenuhi dengan kesesatan, sesuatu yang dibuat-buat hanya mengikuti selera daripada manusia, bukan selera kebenaran dari Allah, adalah ketika dia menyatakan bahwa Tuhan punya seorang anak. Nah, ini dari mana? Dari ucapan dia, dari apa yang dia propagandakan, dia dakwahkan. Bila outputnya itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka nampaklah bahwa yang masuk itu juga tidak baik. Sama dengan pohon tadi, tu'ti ukulaha kullahin, memberikan hasil buahnya setiap musim. Itu kalimat yang thayyibah, ya. Apa kalimat thayyibah? Paling tinggi tadi la ilaha illallah, ya. Sebahagian daripada kalimat thayyibah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat thayyibah i'dilu, berlaku adillah, wa qulu qawlan sadida, bicaralah dengan pembicaraan yang lurus,
Qaulan layyina yang sudah kita bahas, ada 6 tingkatan, 6 kriteria. Lalu yang ketujuh, qaulan azima, jangan ucapkan. Ini sudah kita bahas. Itu kalimat thayyibah. Ya. Sementara wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Firman Allah, ya. Itu di dalam surah Ibrahim ayat 25, ayat 26. Dan umpama kalimat-kalimat yang tidak baik itu, yang buruk, yang jelek, yang jahat, itu bagaikan pohon yang tidak baik. Ya, bagaikan pohon yang tidak baik. Yang tercabut, sudah tidak baik, dia tercabut lagi dari tanah. Malaha min qarar, dia tidak bisa berdiri tegak, jatuh. Pohon lain menjulang, dia miring, layu lagi, karena tercabut dari akarnya. Itu ucapan tadi, ucapan yang tidak baik, ucapan bahwa Tuhan punya anak atau yang semisalnya. Berbohonglah kepada sesama antara kalian, lalu kemudian rampas punya manusia, memimpinlah dengan cara-cara yang diktator misalnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang khabithah, yang tidak baik. Lalu ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah membuat kokoh orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Itu tadi tuh, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang salatnya 5 waktu sehari semalam, dia terus sampai dengan akhir hayat. Siapa yang dia berpuasa Senin Kamis, atau dia puasa yang wajib saja bulan Ramadan misalnya, atau ditambah lagi yang dia bernazar, maka ini dia lakukan sampai dengan waktu dia meninggalkan dunia. Bil qawli tsabit yuthabbitullahu alladhina amanu. Ya. Dalam kehidupan dunia, begitu pula dalam kehidupan akhirat. Kalau di dunia ini dia tidak terpengaruh dengan gonta-ganti pasangan tanpa ikatan nikah, maka ketika dia akan meninggalkan dunia, dia tidak akan direview gangguan-gangguan yang menyebabkan dia lalai dari ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dia tidak akan terganggu dari kematian wa antum muslimun. Dia betul-betul, ya, dari semenjak mulai dari ujian sakit dia sudah berserah pada Allah. Ingatannya hanya teringat kepada kampung akhirat. Ketakutannya adalah bila Allah murka. Manusia yang menghujatnya tidak memberikan efek bagi dia bila itu diada-adakan oleh manusia lain. Bila pun hendak disakiti atau dilecehkan atau diasingkan, dimarginalkan, dia tidak peduli. Toh dia sendiri sebenarnya sudah sejak lama ingin uzlah dari kehidupan yang seperti ini. Lihat kepada output. Cari teman. Nabi bilang carilah teman yang baik. Dari mana kita tahu teman yang baik? Yang sikapnya baik, outputnya bagaimana? Perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Ya. Output yang kita lihat, ucapannya menyabarkan kita saat kita diuji dengan kegalauan. Saat kita mendapatkan nikmat, dia tidak hasad, tidak iri, tidak dengki. Dia malah bersyukur atas nikmat, padahal nikmat itu bukan untuk dia. Ini teman yang baik. Ya. Perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Jika engkau tidak beli dari dia, dia akan memberi kepadamu. Kalaupun dia tidak beri, engkau akan mendapatkan aroma yang wangi.
Perumpamaan teman yang tidak baik ibarat para tukang tembaga, tukang besi. Kalaupun pakaianmu tidak terbakar ketika dia melakukan aktivitas pandai besinya, tentu akan, kalaupun tidak terbakar pakaianmu, kamu akan terkontaminasi dengan bau yang tidak enak dari pembakaran besi. Ini teman yang tidak baik dalam semua level tuh. Mau level tokoh ketauhidan, dalam level ibadat dan syariat, juga di level atau aspek akhlak, etika dan sopan santun, atau yang dikenal dengan al-ihsan di dalam agama Islam. Kalau akhlaknya sudah tidak baik, ya terbiasa dengan itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah, output kata Nabi di dalam hadis, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim menjadi saudara bagi seorang muslim yang lainnya. Kalau orang tidak ingin persaudaraan itu terrealisir di dalam hidup, maka outputnya tidak baik. Orang seperti itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah yang mau merasa ada hubungan persaudaraan. Kalau di dalam hadis ini yang dimaksud adalah persaudaraan dengan keyakinan atau persaudaraan keagamaan. Dia muslim, dia muslim. Bukan hanya saudara dari sisi hubungan darah atau nasab, atau hubungan perkawinan, atau hubungan karena persusuan. Bukan hanya itu, tapi lebih sakral lagi, hubungan bahwa seseorang itu berada di dalam agama yang hanif, yang hak. Karena itu outputnya apa? Ya, la yadhlimuhu. Seorang muslim tidak boleh menzalimi muslim yang lainnya. Wala yaslimuhu, wala yuslimuhu. Tidak boleh dia serahkan kepada musuh. Dia biarkan dia bangkrut sesuai nasibnya. Ya sudah, nasib dia, urusan dia, tidak boleh. Serah kepada musuh. Ada orang yang cari dia mau dieksekusi atau mau disakiti, jangan kasih, harus dibela. Nasib tidak berpihak pada dia, jangan biarkan dia berada dalam kemiskinan, harus bantu. Nanti dalam riwayat lain disebutkan la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Jangan merendahkannya, jangan menghinakan dia. Ada lagi riwayat la yakdzibuhu. Jangan dustakan dia. Kalau dibilang saya baru dari masjid, ana bohong, tidak boleh. Alhamdulillah engkau dari masjid. Kalau di dalam hadis yang lain nanti sesuatu amal kita yang sangat dilihat oleh Allah dan itu baik adalah ibrarul qasam. Ya, membenarkan sumpah yang diucapkan oleh orang. Demi Allah saya tidak melakukan, sudah. Oh dia berbohong, biar sama Allah. Lihat kepada output. Nanti kalau dia berbohong akan terbukti dengan sendirinya. Apalagi di pengadilan. Ada para ahli di sana, ada jaksa. Ya, jaksa akan mendakwah. Polisi sebelumnya dia buat penyelidikan sampai kepada penyidikan. Lalu sesuai pasalnya kasih ke jaksa. Jaksa nanti akan menjadikan dia sebagai terdakwa. Polisi hanya tersangka, mulai dari terduga. Nanti sampai kepada hakim, dia yang memutuskan perkara, yang mengetuk apakah dia dipenjara berapa tahun atau diputuskan bebas terhadap tuduhan-tuduhan dia sebagai terdakwa. Nah ini ya, yang dilihat apa? Output. La yaslimuhu, la yadhlimuhu, wa la yuslimuhu, wa la yakhdhuluhu. Ini riwayat yang berbeda-beda. La yahqiruhu, wa la yakdzibuh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah para hamba Allah yang saling bersaudara. Ada konflik kecil-kecilan, hilangkan, saling maafkan. Yang besar diperkecil.
Yang dirugikan tutup kerugian orang. Bila menggosip, kan begitu, menggosip orang, ingin taubat, sebutkan kebajikan dia. Kalau tidak mungkin mengaku. Kalau mengaku sebenarnya saya kemarin buruk-burukan Anda di depan pemimpin Anda sehingga Anda dipecat, nah kena tempeleng kita. Takut karena kena tempeleng, jangan mengaku di sana, tapi minta kebajikan, lalu sebut kebajikan itu, minta ampunan pada orang ini, lalu sebut kebajikan itu di antara manusia, sebalik yang kita jelekkan tadi. Ini polanya. Si fulan sebenarnya sangat baik. Saya kemarin-kemarin keliru melihat, kadang-kadang saya lihat tidak betul, rupanya saya tidak betul. Kita bersihkan namanya. Di mana-mana kita jalan, di tempat yang pernah kita menggosip dia, nah perbaiki itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Inna minasyajarah, kata Nabi, sesungguhnya ada sebatang pohon. Syajaratun la yasqutu waraquha, yang daunnya tidak pernah jatuh. Wa innaha mithlul muslim, pohon itu ibarat seorang muslim. Ini para sahabat ya, diminta oleh Rasulullah, fahadditsuni ma hiya, coba kalian wahai sahabatku, apa yang dimaksud dengan pohon yang tidak, apa nama pohon itu yang tidak pernah jatuh daunnya, dia seperti seorang muslim diumpamakan. Apa itu? Para sahabat yang lain yang besar-besar berpikir bahwa itu adalah pohon-pohon perdu yang ada di lembah-lembah di Sahara, di bebatuan gunung dan celah-celah. Oh, mungkin itu dalam pikiran mereka. Ibnu Umar mengatakan, dalam pikiranku itu adalah nakhlah, pohon kurma. Fastahyaitu min, tapi aku malu untuk mengucapkan di depan Nabi. Maka sahabatku mengatakan, fahaddisna ya Rasulullah mahiyah, kalau begitu sampaikanlah pada kami wahai Rasulullah, kami ini meraba-raba masih tidak tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, qal iya an-nakhlah, dia adalah pohon kurma. Pohon kurma itu tidak pernah jatuh pelepahnya ya, sepanjang pohon itu kalau tidak pernah dijatuhkan sama petaninya, dia terus lengket sampai habis sendiri lapuk, karena dia tidak akan buang, tidak ada yang sia-sia dari dia. Muslim seperti itu, semua outputnya adalah kebajikan. Tadi tidak menzalimi orang, tidak mendustai orang, tidak merendahkan orang, tidak menzalimi, tidak menggosip dan seterusnya ya. Kemudian juga mathalul mu'min ya, mathalu al-mu'minin fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang yang beriman itu antara satu dengan yang lain ya, itu bagaikan satu tubuh. Dari sisi apa? Perasaannya, kasih sayangnya, saling mengayominya, saling memperhatikan, ada simpati dan empati di antara mereka, persaudaraannya, bagaikan satu tubuh. Apabila satu bahagian dari tubuh terasa sakit, tubuh yang lain juga ikut meriang. Tubuh yang lain juga aduh kata mulut, padahal yang kesepak batu pada ujung kaki aduh sakit, mata menangis ya, seluruh tubuh bergetar, peluh keluar, kepalanya harus digaruk. Kenapa harus sepak ini? Dia garuk kepalanya tuh, gatal di kepala karena sakitnya tadi. Semua merasa. Tangan cepat memegang tuh, mulut meniup, aduh, dia tiup. Semua ikut meringis, meriang, bisahri wal huma. Kadang-kadang tidak tidur di malam hari karena mengaluh. Itu dirasa dari segi merasakan beban, maupun yang dia rasakan adalah kegembiraan. Itu kalau sakit tadi diuji. Kalau gembira itu juga tidak dengki, tidak iri. Dia dapat nikmat, alhamdulillah, tetangga saya ini orang baik-baik, tetangga saya itu udah beli TV, tetangga saya beli mobil, alhamdulillah, senang dia. Bukan dia lihat dengan ujung mata marah, enggak. Itu muslim.
Al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da wa syabaka baina asabi'ih. Orang mukmin itu bagaikan sebuah bangunan, satu dengan lain saling mengikat, mengokohkan. Semen mengikat antar bata, tiang mempertahankan atap. Ya, atap dia akan menghindari dari panas dan hujan serta cuaca yang ekstrim. Saling melengkapi. Lantai untuk tempat dia bisa beristirahat nyaman dan seterusnya. Kuat dia. Ya. Ini perumpamaan orang-orang yang mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan lain Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Wahai Rasulullah, orang muslim yang mana yang paling utama? Apa dijawab oleh Rasulullah? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis muttafaqun alaih. Siapa orang muslim yang muslim lainnya merasa aman dari sikap tidak baik tangan maupun lisannya, atau dengan bahasa lain kejahatan lisan dan tangannya. Ini berarti yang dilihat sebagai muslim supaya bisa meninggal dalam keadaan muslimun, kemudian juga dia bisa mendapatkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat supaya masuk dalam surga. Dia mulutnya harus outputnya itu baik, tidak menyakiti orang, tangannya tidak menzalimi, tidak jahil, ya. Kalaupun dia bercanda itu akan menimbulkan kegirangan, kesenangan dan kehangatan di dalam pergaulan. Tapi yang menyakitkan sama sekali tidak pernah dilakukan oleh dia. Jadi outputnya adalah yang baik. Sahal bin Sa'ad pernah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man yatminu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adminu lahul jannah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ini. Siapa yang bisa menjamin kepadaku, kata Rasulullah, mulut dan kemaluannya, apa yang ada di antara dua jenggotnya, itu mulut, lidah maksudnya, lalu dia jamin di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, dia jamin ini kepadaku, adminu lahul jannah, aku jamin dia dapat surga. Aku yang jamin. Siapa yang jamin? Rasulullah. Jadi Rasul bisa menjamin dengan legitimasi yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Ini apa? Output. Setiap yang dia ngomong baik. Begitu ada yang kasar sedikit, jorok, tidak bertanggung jawab, dia cepat sadar, bahkan dia tahan tuh. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia mampu menahan rasa amarahnya, dialihkan dengan pola-pola yang positif, lalu dia mampu memberi maaf kepada manusia. Ini juga output. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab, coba kita lihat lagi itu, Allah menyatakan supaya memanggil seseorang itu sesuai dengan nama ayahnya. Ini misalnya kisah Zaid. Zaid itu anak angkat bagi Rasulullah, nanti menikah dengan Zainab binti Jahash, lalu kemudian cerai setelah 1 tahun atau mendekati 1 tahun, lalu Zainab menikah dengan Rasulullah menjadi Ummul Mukminin. Orang-orang mengatakan Muhammad itu menikahi mantan istri daripada anaknya. Zaid mana? Zaid bin Muhammad, Zaid Muhammad. Lalu ayat menegur, "Ndak, anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung. Ud'uhum li'abaihim fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum." Al-Ahzab ayat 5. Panggil mereka dengan nama bapak mereka.
Tapi jika kalian tidak tahu siapa bapak mereka, maka anggapan itu adalah mereka saudaramu, ya saudara, bukan orang lain. Saudara seiman, seakidah, sekeyakinan, sekepemelukan agamanya. Wa mawalikum, atau dia adalah mawali itu maula. Maka maula Nafi, maula apa gitu, maula Huzaifah, ya. Kenapa dipanggil maula? Karena dia diangkat menjadi anak dari budak atau dibebaskan dari perbudakan jadi maula. Siapa yang membebaskan, maka dianggap maula dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dilihat juga kembali kepada output. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Zukhruf ayat 67. Ya, persaudaraan orang muslim itu dunia akhirat. Orang kafir di dunia boleh bersaudara, bahkan mereka terpecah, tidak kuat. Tapi ketika di akhirat nanti tidak bisa sama sekali. Kamu tetangga dulu, tolong saya lah, saya ini udah kesulitan nih. Tidak bisa, putus hubungan mereka. Persaudaraan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, sebahagian dengan sebahagian yang lain itu terputus, bahkan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa tetap. Allah itu saudara saya tidak enak masuk surga kalau dia tidak masuk. Ini bisa menjadi pemberi syafaat. Maka syafaat itu beda-beda tuh. Ada syafaat orang tua, syafaat guru, syafaat teman, ya, kolega, ya. Ini selain syafaat daripada Allah, para malaikat yang Allah berikan, para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaatnya bertingkat-tingkat. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampaikan pesan Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yakub memberi wasiat kepada anak-anak dan keturunannya. Keduanya mengatakan ketika akan meninggal nih, wahai anak-anakku sekalian, sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian. Maka sekali-kali jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini ketika akan meninggal, kasih ingat kepada generasinya. Berarti yang meninggal ini dalam keadaan muslim. Apalagi ini nabi dan utusan Allah, ya. Karena tidak ada agama lain yang diterima. Yang sebenarnya kita diwajibkan untuk memanggil, menyeru, mengajak, berdakwah. Siapapun yang kita lihat pola pemikirannya, pola ketauhidannya yang melenceng dan salah, keliru, kita ajak. Karena perintah Allah tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini perintah. Maka tidak boleh hari ini tidak ada yang mengajak, sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-A'raf ayat 58 Allah berfirman, wal baladut thayyib, ya, tanah yang baik itu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, akan keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah. Ini tanah yang baik. Tahu kita tanah yang baik dari mana, Pak? Dari output. Pohonnya bagus nih, subur betul nih. Walladhi khabutha, dan tanah yang tidak baik, la yakhruju illa nakida, tidak akan tumbuh daripadanya kecuali pepohonan yang merana, seperti kerakas di atas batu, walaupun itu hanya bentuk ungkapan, ya, merana tuh.
Kita tanam tomat, tomatnya kering gitu. Kalau cabai keriting gitu, tidak mau tumbuh dia. Baru segini tomatnya sudah kering, sudah layu dan seterusnya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah kami ulang-ulang tanda-tanda dari penjelasan Allah dan kebesarannya, perumpamaannya, nasihatnya, bimbingannya, petunjuknya kepada manusia supaya mereka bersyukur. Jadi dalam kehidupan ini mari lihat output. Ingin wafat dalam muslim, dari sekarang output kita itu mesti terbiasa. Ingin supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dari sekarang jaga itu. Muslim adalah orang yang outputnya adalah semua keluhuran, kebajikan dan keindahan. Tidak ada yang membuat pandangan kita galau dari output mereka. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم من علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم من علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah.